Kita hapus yang di nomor 2. Berbentuk enggak. Oh enggak. Kan itu sebuah Apa? Nah, kali ini Bang Min lagi sama ahlinya tentang recovery dataan Indonesia nih. Pasti kalian juga penasaran kan video yang teman-teman tonton di Twitter itu yang udah hilang. Nah, kira bisa ditonton lagi tuh. Sebenarnya dari mana sih sebenarnya gitu. Terus prosesnya itu bagaimana gitu. Sekarang kita sedang bersama Kang Syakil di sini, teknisi di Bang Amin IT untuk masalah recovery data. Nah, sekarang kita akan bahas dulu nih, sebenarnya gimana sih cara kerja storage itu? Kita langsung saja, Kang Syakil boleh dijelaskan gimana sih cara kerja storage itu sebenarnya gitu kan? Nah, cara kerja storage itu terutama hard disk. Okay. Dia menyimpan datanya tuh di dalam sebuah platter gitu. Nah, platter yang baru saja jatuh ya berarti ya. Nah, berarti hilang tuh datanya tuh. Iya, karena emang dari awal itu udah hilang. Oh, dari awal. Nah, ini nih platteran nih teman-teman nih. Di kami kalau misalkan ingin bereksperimen, kami menggunakan hard disk yang sudah rusak. Kalau hard disk yang konsumen kami perlakukan dengan sebaik mungkin. Masya Allah. Nah, ini yang namanya platter. Oke. Data ini tersimpan di sini. Data tersimpan di platter ya teman-teman. Tapi tepatnya bukan di platternya. Di apanya tuh? Tapi di lapisan magnetik gitu. Lapisan magnetik, oke. Lapisan magnetik yang menghubungi si platter ini. Jadi si platter ini dia terlapisi oleh lapisan magnetik. Nah, lapisan magnetik ini tuh tempat data-datanya tersimpan. Kalau misalkan lapisan magnetiknya ini hilang, maka data-data tersebut juga akan hilang secara otomatis gitu. Tapi tak kasat mata ya? Enggak kasat mata. Jadi mana magnetnya? Iya, enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Kalau misalkan kita zoom 600 kali baru kelihatan pola-pola magnetiknya. Nah, kayak gini macamnya, kayak gitu, ada kayak kotak-kotak kecil gitu. Pola magnetnya ya pola untuk magnetik. Menyimpan data itu ya. Betul sekali. Nah, pola-pola magnetik tadi itu bisa tapi tergambarkan sebagai arah magnetik juga gitu. Seperti arahnya kayak magnet pada umumnya, arah utara dan arah selatan gitu. Oke. Nah, arah utara dan selatan ini juga merepresentasikan dari nilai bit 1 ataupun 0 gitu. 1 ataupun 0 dari si besar data. Bukan. Tapi kan 1-0 itu maksudnya dari bilangan biner yang dimana komputer itu berkomunikasi, mengolah data, mengolah informasi yang nilainya itu biner 1 atau 0 gitu. Biner itu apa? Takut teman-teman nggak tahu. Nah, kalau biner bisa cek aja di Google ya. Bisa dicek nanti atau Bang ada ditulis di deskripsi gitu ya. Karena kan kita kuliah hadis, bukan kuliah digital gitu. Ya betul juga sih. Nah, terus gimana tuh? Nah, lupa kan? Sampai mana tadi ya? Sampai biner. Oh ya, sampai 1 biner. 1 atau 0 gitu kan. Nah, ketika dia misalkan komputer ingin menyimpan data ke sini. Bilangan biner yang tadi itu akan diubah menjadi pola magnetik yang tadi dengan bantuan ada komponen di hard disk itu namanya head. Di head juga ada magnetnya juga gitu. Jadi saling ini ya, gini ya. Jadi ibaratkan si head ini sebagai menjembatani gitu, mengubah bilangan biner tadi arus listrik menjadi pola-pola magnetik dan tersimpan datanya ke dalam sini. Jadilah sebuah data gitu kan. Data yang tersimpan di hard disk. Nah, ketika komputer ingin membaca datanya juga, dia mereverse. Berkebalikan dari proses sebelumnya gitu. Dia mengubah pola-pola magnetik tadi menjadi arus listrik yang tadi 101010 sehingga data-data yang tersimpan di sini akan terbaca oleh komputer dan dapat diakses oleh kita di file explorer seperti itu. Cukup ini juga ya, cukup kompleks juga ya. Masalah penyimpanan data aja sampai segitunya. Itu baru proses hard disknya doang. Itu baru prosesnya doang. Belum lagi ada yang namanya itu file system. File system itu apa tuh? Nah, file system itu jadi kan ada banyak data di sini, misalkan data di satu keping ini tuh 500 GB. Artinya dia dapat menyimpan sekitar 1000 video lah gitu. 1000 video, 1000 video, atau kalau misalkan kita nonton One Piece kita bisa nyimpen 1000 episode. Itu pun One Piece belum tamat, itu pun belum tamat. Dan itu pun masih nyisa gitu loh. CS-nya udah ditusuk sih itu. Iya, episode segitu. Lanjut ya. Nah, file system ini tuh berfungsi untuk mengatur data-data yang ada di dalam hard disk ini gitu, agar bisa terbaca oleh kita, agar bisa diakses oleh kita secara mudah itu. Bayangkan ada 1000 video di dalam platter ini, di dalam hard disk ini, tapi tidak ada yang mengaturnya, maka kita akan kesulitan untuk mencarinya kan gitu. Nah, file system ini pun juga dia tuh kayak yang mengatur penamaannya gitu.
Juru parkir, bro. juru parkir. Juru parkir. Nah, file system ini pun dia menyimpan data-data informasi penting dari sebuah file. Berarti, Seperti nama filenya, oke. kemudian atributnya. Oke, berarti seluruh file diatur oleh si file ini berarti. Betul, Oke, file system tadi. File system Bahkan tadi. lokasi file ini pun ditentukan oleh si file si system ini. file system ini gitu. Oke. Yang tersimpan dalam informasi metadata. Ada lagi tuh teman-teman metadata. Jadi kita runutin dulu nih. Takutnya teman-teman pusing kan. Jadi Iya. proses penyimpanan data tuh dari dari Pattern magnetik. masuk ke Pattern magnetik itu udah di sini, udah udah tersimpan di di sini. sini. Kemudian untuk kita baca, kita akses oleh komputer, menggunakan itu diubah dulu oleh file system tadi ya. oleh head biasanya, Oleh oleh head head. menjadi arus listrik gitu. Oh iya tuh. Sehingga 101010 bit segala macamnya kemudian akan terbaca oleh komputer. Nah, Sedangkan data di dalamnya pun diorganisir oleh yang namanya file system tadi berarti ya. Oh gitu teman-teman. Dan informasi mengenai file-file tersebut tersimpan di dalam metadata sebuah file system gitu. Wah, ini lumayan ini juga ya, kompleks juga. Lumayan Lumayan kompleks juga untuk orang awam. Metadata tuh secara singkat tuh apa sih metadata? Secara singkat tuh kayak Apa tuh? informasi penting yang berisi spesifikasi dari sebuah file gitu. Nah, spesifikasi ini tuh bukan bisa tapi berupa nama filenya, ukuran filenya, kemudian lokasi filenya, format filenya seperti dia Word, DOCX, gambar JPG, PNG, video MKP dan sebagainya macamnya. Siap. Itu yang disebut metadata berarti. Betul ya? sekali. Jadi kalau misalkan kita mencari One Piece episode 500 gitu. .mov biasanya suka ada .mov. Kalau saya kan MKP kalau saya biasanya. MKP. .mov sih biasanya bagus. Itu tuh lokasi episode 500 ini tersimpan di dalam metadata. Sehingga kita bisa mudah mencarinya. Sistem tuh akan melihat metadatanya di mana lokasinya, sehingga ketika kita klik search, muncul gitu. Nah, itu tuh yang berarti yang teman-teman suka nge-search yang di pinggir kanan itu ya. Betul sekali. Itu gitu. Tapi juga itu tuh kayak menyangkut hierarki, kayak misalkan directory folder kayak misalkan One Piece 1 sampai 100, 101 sampai 200 gitu. Itu juga tapi tersimpan kenapa dalam metadata. Anda menyinggungnya ke One Piece, kenapa nggak Son Goku gitu kan? Karena Son Goku udah jadul banget itu. Saya mau nyinggung anime lain cuman takut. Oh, berarti Anda One Piece-er nih ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya udahlah. Kita lanjut nih. Nah, sebenarnya cara kerja seperti itu tuh untuk semua jenis harddisk atau hanya harddisk PC atau harddisk laptop? Apa semua harddisk? Sistem kerjanya SSD, seperti itu? flash disk, floppy disk juga pakai itu. Sama sistemnya seperti itu ya? Dia punya file system yang masing-masing. Berbeda-beda. Apa gimana? Punya. Jadi file system itu tergantung dari sistem operasinya. Kayak misalkan dia Windows ada NTFS. Kalau Linux dia punya ext4, ext3, ext2. Kalau misalkan di MacBook mungkin HFS, HFS. Dan jadi tapi cara kerjanya sama gitu. Hampir sama. Yang bedain paling cuman penempatan file-filenya gitu. Sesuai dengan operasi sistemnya di laptop itu ya. File sistemnya. File system. Nah. Ada lagi nih yang nanya nih. Terus dari sekian banyak penjelasan tadi, gimana sih data kok bisa terrecovery gitu kan? Dari yang misalkan ada yang nggak sengaja terhapus nih gitu kan? Tiba-tiba, gimana nih, bingung kan gitu. Nah, kenapa si data itu bisa terrecovery padahal sudah terhapus gitu kan? Jadi ketika dalam metadata itu kan tersimpan informasi nama file, ukuran file, lokasi file. Lokasi file itu dari sebuah file. Ibaratkan kita menghapus sebuah foto dari file explorer, kita langsung mencet delete. Foto itu akan pergi ke recycle bin. Betul. Masih ada tuh datanya. Masih ada. Masih bisa kita akses secara gampang gitu. Kita restore gampang. Semuanya bisa lah. Tapi tiba-tiba ada orang iseng gitu. Gua hapus nih. Di recycle binnya. Recycle binnya gua empty. Muncullah pop up. Yakin lo. Ini nggak bisa dibalikin data lo. Itu gimana tuh bisa? Mampus lo kalau data ini hilang. Betul. bingung. Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir nih. Itu masih tetap ada di dalam hard disk. Tapi
di laptop itu sendiri masih tetap ada kan? Di hard disk tersebut masih tetap ada Di hard datanya. disk, oke. Di lokasi yang sama persis gitu. Di lokasi yang sama persis, di Betul. recycle bin berarti. Enggak. Oh, di tempat sektor. yang semula tadi. Jadi kan sebenarnya kalau misalkan kita pindahin data, lokasi pada hard disknya itu sebenarnya nggak ikut berpindah. Jadi kan kalau Oke. hard disk nyimpan suatu data pada sebuah sektor gitu. Ibaratkan kayak nomor rumah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, tapi nomor rumahnya tuh ada 1 juta gitu. Oke. Jadi ada banyak gitu rumahnya. Itu buat nyimpan 1 bit. Oke. Itu namanya lokasi di dalam hard disk. Sedangkan kalau misalkan lokasi di PC itu mungkin beda kan, kayak misalkan di directory episode 1 sampai 100 gitu. Iya. Nah, tapi kenapa bisa hilang dari Si File laptop. Explorer ya? Si laptop, Foto si kita. laptop itu. Kemana tuh? Kemana? Kemana? Jadi sebenarnya yang dihapus tuh bukan filenya, Tapi apanya? metadatanya. Si ininya visualnya, Metadata yang menyimpan informasi mengenai file yang kita simpan di dalam hard disk. tapi bukan inti datanya yang Bukan hilang. inti datanya. Hmm. Namun bedanya emang data tersebut sulit untuk kita akses gitu. Tapi masih ada, Masih ada tapi ya, namun sulit kita akses. namun sulit kita akses. Tapi bisa diakses menggunakan kayak misalkan program-program recovery data yang terpercaya gitu. Bahkan dengan program tertentu pun setelah hard disk atau storage di format, semua datanya kita masih bisa balik secara utuh gitu. Oh, di Bang Amin IT bisa tuh ya? Oh, bisa, tentu saja. Oh, siapa tuh teknisinya kalau boleh nggak tahu? Oh, itu ada Om Didi namanya. Oh, dikirain antum. Nah, saya jubir. Oh, jubir. Iya. Oh, jadi itu. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi saat teman-teman tuh ngehapus misalkan foto nih atau ngehapus video. Nah, sebenarnya metadatanya tuh yang terhapus tuh hanya metadatanya gitu. Betul ya. sekali, datanya Inti masih ada. datanya tuh masih ada gitu. Contohnya kayak tadi nomor rumah. Misalkan yang dihapus nomor rumahnya, tapi rumahnya masih ada kan gitu kan? Masih ada. Rumah tuh tetap utuh gitu. Tetap utuh Yang gitu. bakal hilang tuh mungkin di dalamnya gitu. Iya. Ketika nanti diisi sama orang yang baru gitu. Oh, itu dari tadi analoginya seperti itu, mungkin teman-teman bakalan ngerti. Betul sekali. Anak juga bingung lagi dari tadi. Oh, jadi gitu teman-teman. Cara kerjanya tuh ibaratkan hard disk tuh rumah nih ya. Betul sekali. Rumah yang banyak gitu. Rumah yang banyak. Kita isi sebagai orang. Kita isi orang-orang ada banyak gitu. Nah, orang-orang ini tuh kalau misalkan misalkan blok 1 rumah nomor 10 sampai 15 itu membentuk kayak file foto gitu. Oke, rumah 1 berbentuk file foto Iya. misalkan. Rumah 2 berbentuk file MKV. Oke. Nah, kita hapus yang di nomor 2. Berbentuk enggak. Oh, enggak. Itu sebuah Apa? Nah, berarti kalau misalkan si fotonya itu dihapus, tempatnya mah masih ada, cuma tempatnya masih ada dan di dalamnya pun masih ada. dan di Tapi dalamnya pun masih ada. Ibaratkan yang terhapus tuh kayak informasi siapa yang ada di dalamnya gitu. Oke. Ya, teruskan biar saya tidak terlihat bodoh. Nah, itu informasi yang ada di dalamnya tuh terhapus, tapi orangnya masih ada di dalamnya. Orangnya masih ada. Oke, gitu benar. Itu terhapus informasinya cuma sebagai penanda bahwa ini tuh bisa ditempati sama siapapun kapanpun gitu. Oke. Tapi bisa diganti gitu. Tapi bisa diganti. Bisa diganti. Nah, metadata tuh fungsinya biar sistem tuh enggak kayak sembarangan nyimpen data dimanapun yang ada gitu. Enggak plain. Dia cuma nyimpennya yang di yang kosong gitu. Oke, siap. Di yang kosong dan bisa diisi dengan file yang baru seperti yang tadi kayak misalkan metadata hilang nih. Oke. Berarti file system tuh menganggap bahwa lokasi ini tuh Kosong. bisa diisi Bisa gitu. diisi. Oh, gitu teman-teman. Nah, ketika sudah diisi ulang dengan file yang lain atau dengan orang yang lain, maka file tersebut tuh bakal hapus selamanya, hilang selamanya gitu. Itulah yang disebut ditimpa merenya. Tertimpa, hilang selamanya. Oh, nah gitu teman-teman. Jadi kenapa si data itu bisa di recovery dan ada kata istilah kalau di kita mah udah datanya timpah aja gitu merenya. Iya. Datanya tertimpa gitu. Nah, jadi gitu teman-teman, kenapa cara kerja storage yang awal kita bahas itu seperti apa sehingga bisa tersimpan di hard disk. Nah, terus penanganan hard disk itu sebenarnya sistemnya seperti apa kita juga udah bahas, dan kenapa data juga bisa terrecovery juga insya Allah udah jelas nih teman-teman. Insya Allah sebenarnya masih banyak yang perlu ditanyakan, tapi karena udah gini kata sutradara tuh kita udahin aja. Alhamdulillah.
Terima kasih Mas Syakil, malam-malam gini mau Ya, diganggu apa-apa. gitu kan. Masya Allah, insya Allah ilmunya bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar. Bang Min tunggu ya share kalian. Harusnya harddisk tuh seperti ini. Boleh banget kita diskusi sama-sama. Paling gitu aja. Terima kasih banyak Mas Syakil. Saya di sini Asep Julaiha undur pamit. Kang Syakil juga undur pamit. Di mana aja deh. Udah ngantuk, udah jam 12 teman-teman. Ya udah paling gitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.